Atas nama Berta Henry Ulepa dari kelas 1C semester 1 NIM 2103030083 Fakultas Fisip Sosiologi akan mempresentasikan makalah tentang Trump dan politik neonasionalisme, dan ada 3 macam rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana perkembangan nasionalisme ke nasionalisme. Kedua, bagaimana perang budaya dan neonasionalisme. 3. Bagaimana neonasionalisme dan politik di AS. Perkembangan nasionalisme ke nasionalisme. Berdasarkan nasionalisme ke Kristen dan nasionalisme sekuler, neonasionalisme pemerintahan Trump bukanlah hal baru. Hal ini mengingatkan pada ideologi kepresidenan Ronald Reagan yang juga berkembang pada perpecahan politik antara konservatif dan liberal. 8 tahun kepresiden Reagan pada tahun 1980-an terjadi selama periode perubahan sosial dan politik yang besar, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, dekade ini menyaksikan kebangkitan politik kanan Kristen. Secara internasional, perang budaya Amerika dengan Uni Soviet memuncak pada tahun 1980-an. Satu dekade yang menyaksikan runtuhnya tembok Berlin diikuti pada tahun 1991 oleh runtuhnya Uni Soviet. Bagian ini menjelaskan bahwa dalam beberapa dekade setelah Perang Dunia II, nasionalisme konfliktual muncul kembali. Misalnya dalam Perang Saudara bekas Yugoslavia pada tahun 1990-an. Seiring berjalannya waktu, nasionalisme berkembang menjadi neonasionalisme yang memadukan kepentingan agama, budaya, dan sekuler. Akhirnya, bagian ini menjelaskan bahwa neonasionalisme tidak sama di mana-mana. Misalnya, di Eropa, neonasionalisme seringkali lebih terfokus pada budaya daripada agama, karena keadaan sekularisasi yang maju di sebagian besar negara-negara regional. Di sisi lain, di AS selama kepresidenan Trump, neonasionalisme didorong oleh nasionalisme Kristen dan nasionalisme Amerika Pertama. Neonasionalisme sebab dan akibatnya penting politik dari bergabungan keprihatinan sekuler dan agama dan atau budaya diilustrasikan oleh kemunculan dan pengaruh politik neonasionalisme baru-baru ini di AS, Eropa, dan banyak kawasan dan negara lain. Neonasionalisme secara khas vokal dan membela agama dan budaya mereka. Neonasionalisme kontemporer sering menentang kebijakan liberal tentang kesetaraan gender dan imigrasi. Kedua, perang budaya dan neonasionalisme. Bagian ini menjelaskan bahwa isu-isu yang menginformasikan perang budaya juga merupakan pusat neonasionalisme yang dikemukakan selama kepresidenan Trump. Selama beberapa dekade, AS telah terlibat dalam konflik ideologis yang memecahkan belah yang mengadu kaum konservatif melawan kaum liberal, yang merupakan pusat polarisasi politik pada sosial Amerika. Caston menjelaskan bahwa perang budaya di AS adalah pertempuran sangat atas masalah budaya dan sosial seperti aborsi dan pernikahan gay. Di luar persepsi publik secara lebih luas pandang tentang imigrasi, perang budaya Amerika mencerminkan ketidaksepakatan mendalam tentang masalah etika publik seperti aborsi dan hak-hak gay, yang mendorong beberapa kelompok mempertanyakan legitimasi sistem politik secara keseluruhan. Ketiga, neonasionalisme dan politik di AS. Nasionalisme Amerika. Pertama, kita tidak akan ditipu lagi. Mulai hari itu,
visi baru akan mengatur tanah tersebut. Mulai saat itu, Amerika yang pertama bahwa Donald Trump yang mengucapkan kata-kata ini pada 20 Januari 2017 dalam pidato pelantikan kepada rakyat Amerika. Itu adalah artikulasi yang jelas dari nasionalismenya, menyoroti bahwa dia akan memprioritaskan apa yang dia lihat sebagai kepentingan Amerika dengan merugikan segala sesuatu yang lain. Bagi banyak pengamat dan orang Amerika biasa, nasionalisme Amerika First Trump dibatasi oleh rasa dan berakar pada penghinaan terhadap orang asing. Misalnya, dia menyebut Arsip Nasional Amerika sebagai rumah suci ingatan nasional kita, sambil mengklaim bahwa dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membela prinsip-prinsip abadi para pendiri bangsa kita, menyuruhkan kurikulum untuk mengajarkan keajaiban sejarah Amerika. Trump menyatakan bahwa pemuda Amerika harus belajar untuk mencintai Amerika dengan segenap hati dan jiwa mereka, dan berjanji untuk menyimpan warisan berharga ini untuk anak-anak kita, untuk anak-anak mereka, dan untuk setiap generasi yang akan datang. Jadi, Presiden Trump adalah seorang nasionalis Amerika First yang memproklamirkan diri seperti Donald Trump. Para nasional Amerika First ingin memperkuat kedaulatan AS di dalam dan luar negeri. Presiden Trump ingin make America great again dengan membatasi imigrasi dari Amerika Tengah dan dari beberapa negara Muslim untuk memajukan posisi penduduk asli Amerika, baik secara budaya maupun dalam hal pekerjaan. Nasionalisme Amerika pertama mengemuka ketika Trump dengan cepat memperlakukan janji pemilihan untuk mengurangi imigrasi ilegal. Kebijakan tersebut ditujukan terutama pada orang-orang dari negara-negara mayoritas Muslim dan imigran ilegal Meksiko yang difitnah oleh Trump sebagai pemerkosa dan penjahat untuk memasuki negara itu, atau Haines 2019. Di dalam negeri, anti-globalisme Trump diekspresikan dalam kebijakan neonasionalisnya, termasuk upaya untuk secara ketat mengontrol imigrasi dan Amerika Tengah, dan latihan dan melarang Muslim dari sejumlah negara memasuki Amerika Serikat melalui apa yang disebut larangan Muslim. Pendekatan anti-globalis pemerintahan Trump juga diekspresikan dalam kebijakan luar negeri selama beberapa dekade setelah berakhirnya Perang Dingin. Amerika Serikat memainkan peran internasional yang penting dalam promosi demokrasi yang bertujuan untuk mengglobalisasikan nilai-nilai budaya dan institusi demokrasi AS dan memperluas hak asasi manusia di seluruh dunia. Sampai kepresidenan Trump, pemerintahan AS berturut-turut telah mengejar promosi demokrasi internasional dengan keberhasilan terbaik, sementara beberapa negara melakukan demokratisasi dan hak asasi manusia meningkat. Dua hal mencirikan banyak pemilih konservatif Kristen, kulit putih, dan konservatif non-religius. Yang pertama, daftar keluhan bersama. Yang kedua, keyakinan bahwa Donald Trump adalah satu-satunya presiden yang dapat menanganinya dengan memuaskan. Dua perkembangan ini, penurunan jumlah orang Kristen
kulit putih dan meningkatkannya liberalisme orang Amerika dalam beberapa masalah sosial membuat tidak masuk akal bahwa kekristensiasi Amerika akan terjadi melalui adopsi kembali nilai-nilai konservatif Kristen secara sukarela dan besar. Jadi bagi mereka, Trump adalah pemimpin yang mengembalikan Amerika jalur moralitas dan kebajikan. Demikian hasil presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom.